kali ini narasumber kita itu adalah dosen kita yang terkece dan tercantik. Siapa lagi kalau bukan Bu Rita. Oke guys, sekarang di sini kita mau bahas tentang. Tapi kita mau tanya dulu ya Bu, Bu Rita. Gimana kabarnya Bu? Baik. Baik. Dari kita dari lipstiknya yang terang ya. Oke. Kalau semester ini Bu, Tiara mau tanya, padat banget gak sih Bu ngajarnya Bu? Kebetulan enggak, cuma 2 mata kuliah. Oh, cuma 2 mata kuliah. Tapi banyak ya? Tapi banyak ya Bu? Banyak banget. Banyak banget. Yang diajar. Nah, kalau dari mahasiswanya Bu, jadi kan ini kan mahasiswa Bu Intan tuh jadi dosen di UM tuh sekitar tahun berapa sih Bu kalau boleh tahu? 2010. 2000 masih termasuk baru banget dari berdirinya Vkom berarti Bu. Oke, tapi kan perbedaannya di mahasiswanya sekarang Bu sama yang mahasiswa yang dulu itu kan masih berbeda Bu. Belasan sama puluhan. 2011 ini kan 2020. Dari cuma 15 jadi 150. Nah, itu kan masih berbeda kan Bu, sifat dan karakternya. Apa sih Bu yang membedakan mahasiswa yang dulu sama mahasiswa yang sekarang tuh apa? Bedanya apa ya? Tapi karena aku tuh kan baru jadi dosen 2010 tuh, dosen zaman now, bukan dosen zaman old. Jadi bedanya apa ya? Bedanya itu karena jumlahnya banyak sama jumlahnya sedikit lebih solid pasti. Lebih solidnya tuh karena gampang diatur. Maksudnya kita tahu nih 15 orang itu siapa aja, 20 orang tuh siapa aja. Nah kalau sekarang kan banyak, apalagi habis daring semua pakai masker. Nah itu lupa wajah, lupa nama, terus ya apa namanya ya sulit aja sih sekarang agak sulit aja sih hafal satu-satu. Terus ya kurang kompak karena ya habis daring sih maklum banget. Oke, kalau misalnya berarti kayak lebih susah untuk memperkenalkan kayak anaknya gitu ya Bu ya berarti? Lebih susah kenalan sekarang. Oh, lebih susah kenalan. Kalau misalnya zaman dulu sama zaman sekarang itu lebih deket, misalnya mahasiswanya tuh lebih deket sama dosen atau kayak cuma deketnya tuh cuma di pelajaran aja gitu loh? karakter dari mahasiswanya ini sendiri sih lebih dekatnya. Kitanya sih suka dideketin, mereka yang nggak mau deket loh masalahnya. Kita malu. Kalau dulu itu karena jumlahnya dikit dan kitanya juga dikit, terus ya enak aja ketemu kan ya itu lagi. Nah sekarang kitanya sih open aja gitu ya, semua kegiatan bareng-bareng. Tapi mungkin karena jumlahnya banyak, ada yang nggak aktif, ada yang mungkin keaktifan itu juga ada yang hiperaktif. Nah itu jadinya itu mungkin karena itu sih terlalu banyak orang aja sih. Tapi itu bagus sih sebenarnya. Seneng kalau mahasiswanya banyak tuh juga senang sih. Oke. Bener nggak sih Bu, kalau katanya kan mahasiswa zaman dulu tuh katanya lebih kritis daripada mahasiswa zaman sekarang. Itu menurut Bu Intan bener atau enggak sih? Berani berpendapat sih sebenarnya. Kalau kritisnya mungkin sebenarnya sama-sama kritis, cuma kalau yang dulu tuh berani berpendapat, mau berpendapat gitu ya. Terus kalau ditanya langsung jawab. Kalau sekarang tuh agak shy cat gitu ya, jadi harus dipancing dulu gitu. Mungkin kalau kritisnya sama, tapi agak malu untuk berpendapat aja sih mereka atau jarang berpendapat. Oh, atau mungkin kalau misalnya kalau aku sendiri ya Bu ya, itu kalau berpendapat tuh mungkin gara-gara lingkupnya kecil, jadi mereka kayak lebih enjoy untuk diskusi gitu tuh. Daripada lingkupnya banyak, pasti kan mereka mikirnya kayak aduh malu nanti ngomong kayak gini takut salah, takut dirasain sama temanku, takut gini gitu ya mungkin ya. Overthinking gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin dia atau enggak di dalam pikiran itu banyak pikiran, tapi dia nggak bisa ngomongnya. Betul. Kalau kritisnya aku rasa sih sama sih, cuma ya itu mereka Ada malu. bedanya ya. Mereka malu aja mengumumkan pendapat, mau menunjukkan. Nah itu mereka yang agak kurang sih. Kalau misalnya kan ini banyak banget ya Bu, rumor-rumor yang bilang kalau mahasiswa zaman now itu minus tata krama, terus kurang disiplin. Nah itu benar nggak sih Bu kalau menurut Bu Intan sendiri? Ada betulnya. Kenapa? Terutama habis efek pandemi ya teman-teman gitu ya, yang biasanya kalian bertatap dengan layar gitu ya. Sekarang ketemu orang itu kan ya mungkin sama-sama belajar lagi dari awal gimana nyapa orang gitu ya. Terus tahu waktu, kadang kan gitu kan, misalnya ada loh WA dosen tuh jam 12 malam, jam 1 malam gitu ya, mungkin habis dugem dia baru ingat tuh ada tugas. Waduh.
semuanya di layar. Jadi sekarang tuh bener-bener ketemu orang tuh yang harusnya nyapa, senyum, terus ya udah bingung. Dulu kan senyum aja pakai icon yang ada di Zoom bisa kelihatan senyum gitu ya. Nggak mandi aja pakai lipstikan di Zoom bisa ya. Nah sekarang tuh bingungnya gitu sih. Lebih canggung gitu Bu. Canggung, ketemu orang tuh canggung. Nah, itu yang bikin apa? Jadi kayak jauh dari tata krama lah mungkin kalau bahasa kalian gitu ya. Nah kalau zaman sekarang tuh Bu, yang paling kelihatan dan paling menonjol yang membedakan dari anak zaman Fakultas Ilmu Komunikasi tentunya Bu, yang zaman dulu itu apa Bu? Yang paling menonjol anak Vkom yang sekarang? Anak Vkom tuh pasti adaptif, aku bilang. Kenapa? Adaptif tuh apapun teknologi baru kalian pasti ngikutin ya kan. Mau sosmed ada yang baru kalian pasti ngikutin kan ya. Nah itu minimal itu. Jadi anak-anak tuh pasti adaptif. Cuma kadang adaptifnya tuh ada plus minusnya. Adaptifnya kalau dibawa kepada yang kamu mengembangkan diri itu tuh jauh lebih bagus gitu. Tapi yang jelas sih anak Ilkom selain kreatif gitu ya, terus rame gitu, sekarang jauh lebih adaptif. Jauh lebih adaptif daripada sebelumnya. Kalau misalnya literasi, Bu, kan banyak yang bilang nih kalau mahasiswa zaman kan tuh kurang literasi gitu. Kurang baca. Jarang Soalnya kan kebanyakan baca status orang. Instagram. Kalian banyak lihat story-nya orang. Relate. Nah, itu yang bikin kalian kurang bergaul sama buku-buku. Padahal buku itu kalau dibilang kemudahan, paling mudah zaman kalian gitu ya. Nah, kalau dulu tuh 2010 aja mungkin boleh sharing dari dosen-dosen yang alumni itu, mereka tuh kalau pinjem buku tuh harus benar-benar ke perpustakaan daerah, harus sampai ke perpustakaannya kampus-kampus lain gitu ya. Saking mungkin cari buku itu secara sosial media masih terbatas atau di internet itu terbatas. Sebenarnya buku di zaman kalian tuh lebih enak karena terbuka gitu kan, kalian mau akses di perpustakaan nasional bisa, mau akses di web apapun penyedia buku itu ya banyak, mau jurnal yang nggak bisa dibuka kalian juga bisa ngehack gitu kan ya, sebenarnya gampang, cuma ya itu kalian kebanyakan baca status sih ya apa sih. Males ya benernya ini. Iya, Lebih banyak godaan ya Bu, daripada betul. membaca buku. Betul. Mungkin karena mahasiswa zaman sekarang juga banyak stresnya juga ya. Kenapa kita stres aja? Stresnya kenapa aja? Ya mungkin karena ada mahasiswa zaman sekarang kan karakternya variatif gitu bisa dibilang. Kalau zaman dulu kan apa ya, kayak nampaknya kalau dari sisi mahasiswa sendiri nih, nampaknya kayak mereka tuh bisa solid, terus nggak ada kayak namanya circle atau gibahan sana sini. Kalau sekarang tuh lebih kayak ke apa ya, kita punya lingkungannya kita masing-masing. Iya, gitu. sibuk dengan dunianya masing-masing. Yang bikin gibah dan circle tuh atau insecure tuh kabar, ya itu kalian kebanyakan scrolling kan story orang, ih dia temennya sama itu, ih dia mainnya sama itu, kalian udah OT sendiri. Nah padahal kalau misalnya kalian lepas aja gitu ya seminggu, kalian nggak main HP, kalian kan lebih banyak ngobrol sama teman-teman kalian, itu jauh lebih ini lagi gitu. Kenal lagi. Terus sama ini Bu, kalau aku lihat yang kakak-kakak kelas yang dulu-dulu nih Bu, itu kayak menurutku mereka tuh lebih kekeluargaan banget ya Bu ya, lebih kayak deket satu sama lain. Dibandingkan kita-kita yang sekarang itu kayak lebih ke circle-circle kayak geng ini, geng itu, geng itu. Jadi kayak membaurnya tuh cuma ya udah say hello aja, jadi kayak nggak netep gitu loh Bu. Kan soalnya gini, mau nggak mau yang gadget itu mungkin kalian pernah kenal ya, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah itu biasanya karena itu, jadi kalian sibuk dengan yang di WA, nanya gitu kan, sibuk ngechat mungkin dimanapun, kalian lupa di teman kalian itu samping kiri kanan tuh ada. Nah itu yang mungkin juga terjadi karena ya kalian 3 tahun kan online, nggak pernah ketemu orang gitu ya. Mungkin kalian juga kenal teman-teman kalian ya baru sekarang ini 6 bulan ke belakang, kegiatan juga terbatas masih di tatap layar gitu ya, di dalam laptop gitu ya. Kalau dulu kegiatannya banyak outbound, keluar, campur bareng tuh kakak-kakak duduk-duduk di galeri, duduk-duduk di Kompas Corner. Nah itu yang bikin mereka saling kenal, itu aja sih. Nah harapannya sih yang semester depan itu kan udah, ya walaupun ini udah full ya, artinya kan kegiatan udah mulai kembali lagi kayak awal. Akhirnya semoga bisa tambah akrab lagi gitu aja. Amin. Berarti nggak ada yang perubahan yang secara signifikan Beda gitu. banget gitu.
dari dulu sama sekarang? Atau ada nggak Mungkin satu hal yang benar? kalau sekarang tuh lebih adaptif gitu ya Bu? Kalau beda banget itu aku bilang itu sih kalian karena kurang sosialisasi sih Ya, ya. betul. Dampak 3 tahun yang kita pandemi mau nggak mau itu memang sangat terasa gitu ya. Kurang nyapa ya iya gitu ya. Terus ya itu sih hentikan terlalu banyak scrolling, kepo scrolling lah, nanti kalian jadi ini sendiri, OT sendiri gitu ya. Jadi perbedaannya ini lebih ke arah karena teknologi Iya. zaman juga gitu. Jadi teknologi itu yaitu mendekatkan yang Sisi jauh, negatifnya. ya, menjauhkan yang dekat gitu. Tapi apapun interaksi itu tetap harus gitu, ketemu orang ngobrol tuh tetap harus. Jadi ya itu aja sih diakrabin. Hawa-hawa online masih kayak di bawah. Betul, kalau online Benar. di bawah. Kalau bahasa zaman perjuangan juga. Militer. Aku loh satu bangku sama Mas Haris. Ya itu sih, ya sehingga kurang militan, kurang rasa memiliki. Nah tapi mudah-mudahan 1 tahun ke depan kalian jauh lebih bisa adaptif itu tadi ya. Semoga adaptifnya tuh sekarang beralih ke yang positif dengan memanfaatkan teknologi apapun itulah dengan lebih bijak. Itu kan salam literasi. Maafin dong Mas Vin. Salam literasi. Salam literasi. Betul, betul. Oke. Pacaran zaman dulu tuh lebih asik ya kan ya karena aku nggak pacaran zaman ini ya. Pacaran zaman dulu tuh titip salam, ada nggak sih zaman sekarang kalian titip salam lewat kakak kelas, temen sendiri ada nggak sih? Nggak ada, ada. nggak seru banget, nggak seru banget. Ada loh dititipin salam, Ya, itu kakak sebelah gitu. Jadi kamu penasaran sendiri, dia juga ngalamin. Dia nanya tuh ngalamin, itu jauh lebih penasaran. Pakai majalah gitu nggak Bu? Ada Masih surat-suratan nggak Bu? di majalah itu ada selipannya. Nah, kalau sekarang kan cuma nomor HP-mu berapa, Instagrammu akunnya apa, kurang deket. Kalau Iya, dulu tuh betul, Bu. itu pinjem buku tuh hanya alasan, tapi di halaman-halaman itulah yang dicari karena ada selipan suratnya. Jadi spesial gitu ya Bu? Iya dong. Kayak lebih romantis gitu ya. Iya. Sampai dilaminatin kalau punya Mas Hansan. Masih di figuran. Ketahuan deh. Bisa lagi teman-teman yang di balik layar mau ditanyakan. Mending punya mahasiswa yang hiperaktif atau yang pasif? Aduh, nggak boleh yang separuh-separuh ya. Nggak boleh guys, nggak boleh tengah-tengah. Nggak boleh yang aktif gitu, jangan hiperaktif katanya. Kalau hiperaktif atau pendiam, dua-duanya punya tantangan masing-masing. Tapi selama ini mending hiperaktif aja deh, nggak apa-apa daripada diem atau Alasannya apa tuh alasannya? ngomong nanti dicuekin. Hai kamu gitu kan, dia dicuekin. Aku ngajar, kita nggak tahu ekspresinya dia itu seneng atau enggak gitu ya. Nggak apa-apa deh yang hiperaktif aja. Bener banget. Soalnya banyak. Kalau yang hiperaktif itu menurut Bintan gimana sih? Kalau mahasiswa hiperaktif itu mungkin ada sisi minusnya atau apanya menurut Bintan sendiri? Minusnya tuh biasanya dia kurang fokus biasanya. Kuliah. Biasanya apapun itu dalam hidup mungkin juga nggak fokus. Cari pasangan juga nggak fokus mungkin dia kurang fokus gitu ya. Sebenarnya energinya banyak, saking energinya banyak dia ingin menumpahkan atau ingin menyalurkan ke semua kegiatan. Tapi kan akhirnya jadi nggak ketemu nih apa yang dia pengen sebenarnya, apa yang dia cari. Nah biasanya itu sih dia nggak kurang fokus aja. Tapi kalau kayak gitu tuh malah jadinya kayak cari perhatian nggak sih Bu? Iya benar sih, Biasanya kadang ada pernah mikir kayak gitu nggak sih Bu? ya ada mikir lah gitu. Tapi kan kita kan baik, kita nggak bikin cuek, kita nggak mau bikin cuek, kok bener. Ya kita mikirnya dia sangat aktif dan ingin berkontribusi. Cuma mungkin ya harus diarahkan. Nah itu sih PR-nya memang harus diarahkan. Jawaban kas dosen ya. Oke. Kan sih. Berarti kita udah tahu ya guys tentang perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang maksudnya kayak gimana. Ternyata nggak jauh-jauh beda. Mungkin yang zaman sekarang harus lebih ditingkatin ya. Betul. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kayak harus peka terhadap sekitarnya juga, nggak harus main HP aja ya Bintan ya. Dan ini ada pesan juga ya sosialisasi tentunya. Betul. Bintan ada pesan nggak sama untuk mahasiswa zaman sekarang, khususnya juga mahasiswa yang mau baru Bu ini? Yang Mahasiswa mendatang, baru, Yang mendatang. Yang mendatang.
Ya, yang mendatang pesan-pesannya ya untuk yang mahasiswa mendatang, ya kalau udah lihat, kalau nggak lihat gimana yang mendatang? Ikan promosi Ya, mau jadi mahasiswa kreatif, reflektif prosesnya masuk Vkom. Mahasiswa yang akan datang, betul kan? Setelah Vkom, kalau mahasiswa kalian ya kreatif, reflektif, kreatif itu tetap harus dipertahanin gitu. Yang penting adaptif. Adaptif itu apa sih? Kita tahu situasi, tahu tempat gitu ya, biar nanti kalian nggak dicap tuh misalnya minus sopan santun. Nah, itu adaptif loh. Tapi adaptif juga dengan teknologi. Nah, gunain teknologi itu bijak gitu ya. Artinya untuk mengembangkan diri, jangan bikin mager, jangan bikin males. Ya sih. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan semuanya. Oke guys, itu tadi keseruan kita ngobrol-ngobrol singkat ya. Ini ya selesai kece dan cantik kita Pinky hari ini. Dan semoga pesan-pesan dari Bu Intan harus kalian terapin juga buat kedepannya ya teman-teman tentunya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.